Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Alan Azam Kelana dengan NIM 214110402128. Prodi 3 PAIC. Mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan ulangan akhir semester sumber belajar PAI berbasis multimedia. Soal yang pertama, pilih salah dua dari tugas yang Anda lakukan, yaitu yang pertama video, blogspot, WordPress, LKPD interaktif. Kemudian jelaskan bagaimana menggunakannya sebagai sumber belajar PAI. Ya, saya itu memilih dua ya, yaitu blogspot atau blogger dan LKPD interaktif. Yang pertama saya jelaskan blogger dulu atau blogspot. Yang pertama, tata cara menggunakan blogger. Yang pertama, buka Google dan ketik blogger, lalu blogger.com ya. Lalu kita klik sign untuk mendaftarkan akun atau blog baru. Yang kedua, setelah kita sudah mendaftar, sudah mendaftar blog baru, setelah itu kita masuk nama blog, lalu pilih alamat blog atau URL. Setelah itu klik buat blog. Setelah klik buat blog, kemudian pilih materi. Nah, sebelum kita membuat blog, sebelumnya itu kita sudah menyiapkan materi yang akan kita upload di blog tersebut ya guys. Setelah kita sudah menyiapkan materi, lalu kita menyalinnya, mengkopinya. Setelah kita masuk ya, setelah masuk ke blog, lalu kita paste atau upload ke blog tersebut, lalu klik entry baru untuk membuat materi yang kita inginkan, yaitu yang sudah kita buat ya materinya, tinggal kita menyalinnya. Dan yang selanjutnya kita paste atau copy materi dari Word atau sebelumnya ya, materi sebelumnya ya. Lalu kita ketik label yang dimana kita itu akan mengeditnya ke dalam blog baru, yang ke dalam blog tersebut ya teman-teman. Setelah dirasa sudah yakin untuk dipublikasikan, lalu kita akan mempublikasikannya, ketik publikasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua ya, tentang LKPD interaktif. Yang pertama, sebelum kita membuat LKPD interaktif, kita itu harus menyiapkan materinya, yang dimana materi tersebut kita itu membuatnya itu di PowerPoint bisa, di Microsoft Word bisa. Setelah sudah dirasa jadi materinya, lalu kita rubah ke dalam PDF ya. Setelah kita sudah membuat materi, menyiapkan materi, kita lalu kita membuat live workers. Langsung kita menuju link, yaitu link LKPD interaktifnya, yaitu https://www.workers.com, yang dimana kita itu langsung saja klik link tersebut. Kemudian kita pilih teacher access atau registrasi. Setelah kita klik registrasi,
kita itu langsung kita mengisi email atau kata sandi. Setelah kita mengisi tersebut, kita langsung menuju ke email, buka email masing-masing yang sudah saya buat atau teman-teman buat, lalu tekan aktivasi akun live focus tersebut di dalam email tersebut. Setelah kita sudah aktivasi, terus kita lengkapi data-data tersebut, username atau password atau email atau informasi lainnya lah. Setelah dirasa sudah, kita upload materi yang sudah sebelumnya kita buat ya. Setelah kita upload dan sudah kita teliti di web LiveWorks tersebut, apa saja yang dirasa salah atau benar atau gimana, setelah dirasa sudah yakin untuk dipublikasikan ya teman-teman, lalu kita publikasikan atau get started ke publikasikan, biar sebelum kita dikirim linknya ke peserta didik, kita publikasikan ya teman-teman dalam bentuk link, biar peserta didik dapat mengakses web tersebut atau link tersebut. Ya, ke pertanyaan kedua, buatlah satu flowchart multimedia interaktif, kemudian jelaskan cara belajar, cara kerjanya. Ya, sebelum kita mulai pembuatan flowchart media ya, kita itu mengangan-angan atau merancang dasar dulu, merancang sebuah judul dulu, materi dulu ya. Apa sih yang saya buat, apa yang saya sampaikan, materi apa yang saya sampaikan. Dan yang kedua, merancang konsep. Bagaimana setelah kita sudah menemukan materi PAI yang akan dibahasnya, biasanya kita merancang konsep. Nah, di sini kan saya akan mengambil materi wudhu. Biasanya kan ada tata cara wudhu. Nah, di situ itu sangat mudah untuk dijelaskan melalui flowchart media. Ya, yang ketiga itu ya, yang selanjutnya itu biasanya merancang struktural. Biasanya yang saya pilih itu struktural integritas. Struktural integritas itu yang menyamping ya, yang dimana kita itu dan tata cara itu ada urutannya, secara berurutannya. Lalu kemudian selanjutnya kita itu merancang, membuat background atau membuat segi-segi yang akan dibuat flowchart, atau bisa membuat dari segi persegi lah, atau persegi panjang lah, atau lingkaran lah, bisa jadilah gitu. Biasanya kayak gitu ya. Contohnya kayak gini, bisa saya gambarkan ya teman-teman. Saya gambarkan persegi dalam bentuk persegi ya. Jadi kayak gini kita akan membuatnya ya teman-teman. Jadi secara berurutan ya. Jadi biasanya itu misalkan sudah dibuat, kita terus lalu mengisi kolom-kolom yang akan kita bahas materi tersebut, yaitu tata cara berwudu ya. Kalau sudah dirasa yakin, kita simpan dalam bentuk dokumen. Oke teman-teman, biasanya sih membuat flowchart itu ya, biasanya di Microsoft Word bisa, atau PPT bisa ya teman-teman. Ya, pertanyaan ketiga, jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android
dapat digunakan sumber belajar PAI. Sebutkan keunggulan dan kelemahannya, dan Anda menggunakan dan jelaskan bagaimana Anda menggunakannya sebagai sumber belajar PAI. Ya, yang pertama itu ya, untuk memilih 3 aplikasi berbasis Android dalam sumber belajar PAI ya. Itu aplikasinya itu WhatsApp, Google Classroom, Quizzes. Ya, saya jelaskan satu persatu. Ya, yang pertama itu WhatsApp. WhatsApp itu ya, aslinya itu bisa digunakan untuk berkomunikasi antar sesama manusia ya, melalui daring atau jaringan walaupun jarak jauh ya, yang dimana untuk mempermudah berkomunikasi antar jarak jauh. Dan di sisi lain bisa digunakan untuk sumber belajar ya. Keunggulan dari aplikasi WhatsApp tersebut itu, kita itu bisa membuat forum belajar, yang dimana forum belajar tersebut itu terdiri guru dan peserta didik, yaitu membuat mata pelajaran, contohnya mata pelajaran fikih lah, akidah akhlak lah, Al-Quran hadis lah, dan lain-lain. Di dalam forum belajar tersebut biasanya yang kita kenal itu grup forum belajar, grup untuk membahas materi-materi yang akan disampaikan. Dan yang kedua itu, keunggulannya itu kita guru itu bisa meng-share, atau murid atau guru mengatakan tugas atau materi PPT atau video dalam bentuk video, PPT, dokumen, gambar, dan lain-lain ya biasanya. Dan yang ketiga itu guru bisa berkomunikasi atau tatap muka ya, yang dimana guru itu bisa membuat tatap muka secara daring, itu biasa ya, secara daring. Jadi walaupun terkendalanya itu tidak bisa secara offline, guru itu bisa memantau dengan video call melalui tatap muka secara daring. Dan kelemahannya aplikasi WhatsApp itu biasanya itu apa ya, video call itu atau tatap muka daringnya itu terjangkau ya, minimal itu 8 orang, jadi sangat terjangkau, tidak muat untuk 10 orang, 9 orang, itu maksimal itu 8 orang ya. Dan yang kedua itu, kelemahannya itu ya biasanya terkoneksi ke jaringannya, walaupun ya harus stabil lah jaringannya lah, tidak boleh tidak stabil. Jadi itu kendalanya. Dan biasanya itu cara menggunakannya itu, aplikasi WA itu kita itu bisa membuat grup, yang dimana misal ya aplikasi WhatsApp membuat forum belajarnya itu berbasis sumber belajar PAI ya. Kita itu guru itu misalkan terkendalanya itu biasanya forum belajarnya itu ya, atau grup yang dinamakan grup itu, biasanya kita itu harus menyimpan nomor-nomor tersebut, nomor siswa-siswa tersebut, biar dimasukkan ke dalam grup tersebut biasanya ya. Dan biasanya guru itu misalkan sebelumnya kita itu misalkan sudah membuat materi, bisa di-share ke dalam forum belajar PAI tersebut ya guys ya. Ya, yang kedua, aplikasi Google Classroom, yang dimana aplikasi Google Classroom itu sama halnya dengan forum belajar ya, forum atau grup belajar, yang dimana Google Classroom itu keunggulannya kita itu untuk para pendidik itu bisa meng-share materi-materi pembelajaran PAI melalui Google Classroom tersebut,
bisa bisa membicarakan atau mendiskusikan mata pelajaran tersebut dan lain-lain, dan bukan mengupload dokumen tersebut bisa melainkan melalui WA, bisa jadi kita menguploadnya itu dalam bentuk link video YouTube atau gambar atau PPT dan lain-lain. Dan kelemahannya biasanya itu misalkan Google Drive kita penuh, itu tidak bisa mengupload file tersebut ya. Dan yang kedua itu kelemahannya, kalau kita mengupload jawaban biasanya kita itu bisa mengatur waktu lah gitu. Dan yang ketiga, aplikasi ketiga itu Quizzes, yang dimana Quizzes itu semacam pembuatan soal atau sarana-prasarana pembuatan, itu kayak menyediakan pembuatan soal ya guys, yang dimana peserta guru itu bisa meng-share soal tersebut dan bisa mengkoreksi jawaban tersebut benar atau salah yang sudah dikerjakan peserta didik tersebut ya. Keunggulannya itu guru itu bisa mengupload materi soal pertanyaan ya dalam aplikasi Quizzes tersebut, dan bisa mengoreksi secara otomatis dari Quizzes tersebut. Dan yang ketiga itu kita itu dapat tahu mana yang pintar, mana murid yang bodoh gitu, dari segi peringkat mengerjakan tersebut atau skor poin tersebut. Dan kelemahannya biasanya ya, kelemahan Quizzes itu biasanya apa ya? Kelemahan Quizzes biasanya bisa membuat tab baru, jadi ya kemungkinan peserta didik itu dapat menyontek ya kelemahannya. Dan itu misalkan ada yang telat peserta didik masuk untuk itu ya, itu bisa mengurangi nilai tersebut. Dan biasanya pendaftaran Quizzes itu ya, login mendaftar akun Quizzes itu biasanya melalui email, bisa ya, melalui website atau aplikasi. Dapat aplikasi itu bisa diunduh di App Store atau Play Store ya teman-teman. Jadi misalkan Google Classroom juga sama, di email mendaftarnya gitu teman-teman. Dan bisa melalui website, bisa melalui Google, bisa melalui website ya. Cukup sekian dari saya terutama dalam hal menjawab soal UAS, sumber belajar PAI berbasis multimedia. Mohon maaf bila ada kata-kata salah atau kurang menjawabnya, mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.